Teman-teman muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang kira-kira cinta palsu itu seperti apa sih sebenarnya. Sebab kalau kita tidak hati-hati, kita kira dia cinta kita, padahal hanya pura-pura. So ini sangat penting untuk kita bisa mendeteksi mana yang asli, mana yang palsu. Karena namanya palsu pasti sifatnya dia merugikan. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini akan menolong engkau anak-anak muda sehingga engkau terbebas dari cinta yang palsu yang berpotensi akan merugikan, ya. Nah, untuk itu kita harus bisa membedakan mana yang cinta sesungguhnya, cinta yang tulus, mana yang pura-pura cinta, ya. Nah, cinta palsu itu gini, cinta palsu itu dia bilang sayang, ya. Dia bilang cinta, dia janji ini, janji itu, tapi pura-pura sebenarnya. Nah, ini yang kita mesti benar-benar cermati secara tajam sehingga kita tidak membuang-buang waktu dan kita tidak dirugikan, ya. Nah, cinta palsu itu seperti begini, seperti ada udang di balik batu, ya. Jadi dia ngomong itu ke kamu, dia ngomong cinta, dia ngomong sayang, sebenarnya ada maksud di balik tujuan itu. Saya nggak tahu, mungkin dia lihat sesuatu dari kamu, ya. Mungkin saja dia sedang memanfaatkan fasilitasmu, ya nggak tahu ya. Apakah mungkin kamu punya kendaraan, atau mungkin keuanganmu bagus, dan dia ngomong cinta, dia sayang, sebenarnya bukan ke diri kamu, tapi kepada materimu atau fasilitasmu. Nah, ini saya banyak dapatin, ya. Akhirnya kecewa kan, karena dia pikir orang itu sayang sama dia, cinta sama dia, ternyata selama ini dia hanya memanfaatkan. Padahal orang ini benar-benar tulus suka sama itu orang, tapi dia dimanfaatkan. Nah, saya sih harap ini tidak terjadi sama kamu, karena teman-teman muda udah tahu bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, ya. Sebenarnya membedakan cinta palsu, ya, itu sangat mudah untuk mendeteksinya, sangat-sangat mudah. Nanti kita akan bahas, ya. Hanya begini, kesalahan banyak orang, ya, dia terlalu mengikuti perasaannya. Dia nggak tegas. Saya kemarin ada buat quotes di Instagram saya. Ketidakketegasan akan merugikan. Nah, jadi kesalahan banyak orang tidak tegas, hanya mengikuti perasaannya, ya. Akibatnya, I'm sorry to say, ya, minta maaf saya bilang, jadi kayak dibodoh-bodohin, ya, dimanfaatin, dan itu bertahun-tahun. Sampai saya bilang, apa gak mikir gitu loh, maksudnya bertahun-tahun. Itulah repotnya orang kalau ngikuti perasaan semata. Orang kalau ngikuti perasaan semata, udah tahu nggak benar, orang itu akan mutar-mutar di situ. Makin hari makin lama dia makin terprosot, makin menurun, dan berpotensi ngalami kehancuran, ya. Tapi orang kalau tegas, dia akan mendapatkan apa yang diingini oleh hatinya. Apa yang dia tidak suka, dia langsung tegas. Apa yang dia suka, dia langsung tegas. Orang begini biasanya mendapatkan apa yang diinginkan oleh hatinya, ya. So, berikut ciri-ciri cinta palsu. Yuk kita deteksi, ya, ciri-ciri cinta palsu itu seperti apa. Dan kalau ini ada di dalam diri yang mungkin seseorang lagi dekat ke kamu, please
Jadilah pribadi yang tegas, jadilah pribadi yang bijaksana, sehingga engkau tidak membuang-buang waktu dan engkau tidak dirugikan. Yang pertama, ciri-ciri cinta palsu yang pertama adalah dia mencoba merusak kekudusanmu. Ya, dengan berbagai cara dia mencoba merusak kekudusanmu. Dia dengan janji inilah, janji inilah, janji inilah. Pokoknya dia mencoba merusak kekudusanmu. Nah, kalau saya ya dalam berpacaran ya, saya beritahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, kalau sebatas pegangan tangan is okay, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah kesini dan lain-lain, oh itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Sebab dari situ akan muncul pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor yang akan menjerumuskan dan membawa kita jatuh dalam dosa. Jadi jadilah tegas, baik ketika dia chat, baik ketika dia telepon atau video call, baik ketika dia ketemu, dia mencoba merayu kamu untuk mendapatkan itu. Jadilah tegas. Saya beritahu, itu cinta palsu. Itu cinta palsu. Cinta yang benar, cinta yang murni, cinta yang tulus, dia menjaga kekudusanmu. Sebab kalau engkau kudus, itu sebuah kehormatan bagi dia. Sebab kalau engkau kudus, itu sebuah kebanggaan bagi dia. Tapi begitu dia mencoba merusak kekudusanmu, itu cinta palsu. Jangan percaya. Please, khusus untuk kamu yang wanita, ya, jadilah tegas. Saya sebenarnya sering agak kesal lihat perempuan yang sudah tahu begitu karakternya tapi hanya ngikuti perasaannya. Inilah, terakhir rusak, nangis-nangis. Ya, jadi tegas. Kalau dia mau coba macam-macam rusak kekudusan kamu, tegur. Kalau nggak berubah, langsung putuskan. Ya, dalam hal ini kamu benar sesuai firman Tuhan dan percaya Tuhan akan berkati kehidupanmu. Itu yang pertama, ciri-ciri cinta palsu, dia mencoba merusak kekudusanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hanya memanfaatkan materi atau fasilitasmu. Mungkin ini yang cowok, mungkin kamu punya kendaraan yang bagus, mungkin keuanganmu bagus, tapi dimanfaatkan hanya karena untuk mendapatkan itu, hanya karena untuk beli ini, beli itu. Hati-hati ya, khusus yang cowok, jangan mau dimanfaatkan. Pelajari cewek mana yang murni, mana yang tulus, benar-benar sayang sama kamu, bukan palsu. Ya, sebab begitu. Ada yang memang matre ya, sebenarnya dia nggak suka, cuman istilah kasarnya dia dapatkan fasilitasmu, dia dapatkan uangmu, tapi dipakai untuk orang lain. Nah itu kan ngenes, nggak enak banget ya. Nah mari bijaksana, mari tegas ya. Kalau ketemu yang begitu-begituan ya, yang sedikit ketemu beli inilah, kalau nggak dibelikan ngambek lah, inilah, aduh, yang begitu-begitu jangan bawa ke masa depan. Selesaikan aja. Karena yang begitu nggak sehat, nggak baik ya. Itu yang kedua, dia memanfaatkan materi atau fasilitasmu. Itu ciri kedua cinta palsu. Ciri yang ketiga adalah mementingkan dirinya sendiri, atau persamaan katanya adalah egois. Ya, dia hanya sibuk dengan dunianya saja. Ada orang begitu, hanya sibuk dengan games. Ada yang hanya sibuk dengan pekerjaan. Bahkan ada yang ngomong terang-terangan. Saya konseling anak muda, cowoknya ngomong terang-terangan, dia bilang jangan dulu diganggu, saya lagi fokus ke pekerjaan. Nah ini bukan lagi cinta yang murni, ini bukan lagi cinta yang asli. Udah jelas. Tapi marah lagi datang si cewek ini bilang, tapi aku masih cinta, masih come on.
mari berpikir luas lah. Ya, berpikir ke depan panjang, supaya kamu jangan buang-buang waktumu, nanti menyesal baru nangis lagi ya. Jadi pribadi yang tegas. Itu yang ketiga, cinta palsu adalah mementingkan diri sendiri. Yang keempat, ciri cinta palsu adalah mudah sekali menyerah. Mudah sekali menyerah. Sebentar-bentar keluar kata putus, sebentar-bentar keluar kata pisah. Pokoknya gampang menyerah. Saya banyak ketemu itu. Mereka baru 1 tahun pacaran, kata putus udah 100 kali. Ya, ini yang repot ini. Nah, gampang sekali menyerah. Orang kalau murni, kalau tulus, dia kesulitan untuk ngomong pisah atau apapun. Dia nggak gampang menyerah. Dia berjuang habis-habisan karena memang dia tulus, murni dia mencintai. Tapi kalau palsu, aduh, gampang menyerah. Ya, pelajari itu yang keempat. Yang kelima, mudah sekali menyalahkan kamu. Nah, ini yang repot nih. Sekalipun anggaplah kamu salah, tapi jangan kamu jadi disudutkan, ditekan, kamu jadi kayak ngalami apa ya, maksudnya jadi kamu gak nyaman gitu loh. Gampang sekali menyalahkan. Harusnya cinta yang murni, cinta yang tulus, dia ngebangun. Dia memberitahu mana yang benar. Anggaplah kamu salah, kemudian dia beritahu ini loh yang benar. Bukan malah menyalahkan kamu, menyalahkan, menyudutkan. Nah, saya nggak tahu teman-teman muda, apakah kamu disudutkan, disalahkan berkali-kali. Anggaplah kalau kamu salah. Tapi kalau cinta yang benar, cinta yang tulus, dia akan beritahu mana yang benar. Dia akan mengajari kamu dengan penuh kasih. Ya, itu yang kelima. Cinta palsu itu mudah sekali menyalahkan. Yang keenam, ciri cinta palsu adalah mudah sekali marah. Apa-apa marah, perkara kecil marah. Nah, yang gini-gini repot nih, tension nih. Aduh. Yang gini-gini, aduh, jangan deh, coba bawa ke masa depan. Aduh, ngeri, gak enak banget. Kamu itu jadi makan hati ya. Gak enakan, gak tenang, gak nyaman, gak damai. Mau dia sekaya apapun, kalau kamu gak damai sejahtera, aduh, jangan deh. Orang-orang yang mudah marah, aduh, ngeri. Sebaiknya pikir deh berkali-kali kalau mau jalan dengan orang begini ya. Saya percaya kalau dia mengasihi Tuhan, mau sebagaimanapun, pasti dia jadi lemah lembut ya. Pasti. Yang ketujuh, cinta yang palsu ya. Itu ciri-cirinya, ini sering sekali terjadi, adalah hubungan yang tidak jelas. Tidak tahu arahnya kemana, muter-muter di situ ya, muter-muter. Setahun tidak tahu kemana arahnya, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun muter di situ. Ditanya nikah kapan gak tahu, disuruh mengalir. Aduh, capek deh dengan orang-orang begini ya. Orang-orang yang begini, orang-orang ini sebenarnya gak sungguh-sungguh mencintai kamu. Serius. Dia itu nggak sungguh-sungguh. Dia itu hanya buang-buang waktu ke kamu ya. Itu yang ke-7 tidak jelas. Yang ke-8 ini yang paling parah, yang jelas-jelas cinta palsu, yaitu selingkuh atau buaya darat mata keranjang ya. Lirik sana sini, chat sana sini, telepon sana sini, ketemu sana sini lawan jenisnya. Ini jelas parah ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ke-8 poin tadi, ciri-ciri cinta palsu itu, salah satunya ada di pasangan kita. Yang pertama, ini harus kita lakukan, suruh dia berubah atau bertobat. Berhenti melakukan itu, berhenti bersikap seperti itu.
Kalau masih mengulang sampai kamu tidak yakin, sampai kamu tidak damai sejahtera lagi, maka yang terakhir adalah kalau dia tidak mau berubah, tidak mau putus, maka yang saya bilang tadi dari awal, jadilah tegas, sampaikan ke dia. Kayaknya hubungan ini tidak bisa dilanjutkan, ya. Hubungan ini tidak sehat, tidak bertumbuh, hanya buang-buang waktu, ya. Jadi sampaikan dengan tegas, dan saya percaya orang tegas akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh hatinya. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, mujizat-mujizat atas hidup kita. Bahkan kita diberkati luar biasa. Tetap semangat. God bless you.